Hai, apa kabar netizen Radio Kota Bati? Soalnya Anda dengerin apa kata netizen. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Jangan lupa komen-komennya ya. Di sini di 0285 424 474 atau melalui WA di 0855 420 912. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai. Sorenya gimana nih? Ya, semoga aja sorenya masih semangat seperti cuaca di sore kali ini. Di Kota Pekalongan tampaknya sih cerah-cerah aja. Iya, semoga aja juga di lingkungan Anda ya juga cerah, secerah hati dan wajah Anda yang berseri-seri. Wehehehe. Iya dong. Kalau sorenya cerah berarti wajahnya juga harusan ikutan cerah. Harus cerah ceria dong. Ya nggak sih? Ah iya dong. Ya. Seperti biasa di sore kali ini ya, mulai pukul 3 sore sampai 4 nanti, saya Ribut Awandi akan menjadi kawan Anda di perjalanan apa kata netizen. Nah, Anda bisa ikutan gabung untuk komen-komen di 0855420912. Oke? Iya dong. Oke banget ya. Nah, apa nih kira-kira yang bisa kita mainin info hari ini? Apa ya? Apa ya? Oh iya ya. Kayaknya bulan-bulan ini lagi rame juga nih soal apa itu? Soal ini perbaikan ya. Ada perbaikan jalan, ada yang rame juga ya, perbaikan jembatan dan lain sebagainya. Nah, salah satu informasi yang juga seru nih di kawasan ya nggak jauh-jauh dari kawasan kita sendiri ini, di kabupaten juga lagi banyak ya perbaikan. Iya, memang yang namanya perbaikan itu harapannya sih nanti terutama perbaikan jalan, jembatan dan lain sebagainya ya, setelah diperbaiki bisa dilalui dengan mulus, dengan aman dan nyaman. Ya nggak sih? Ya dong. Nah, kasih info dong. Kira-kira perbaikan jalannya di mana aja? Ada yang tahu? Iya ya, banyak sih di daerah Pakumbulan tuh sedang ada proyek pengerjaan proyek perbaikan jalan. Terus di Capgawen juga ada ya perbaikan jembatan. Apalagi di mana lagi? Ada yang tahu? Kemarin di daerah Bojong ya, yang jalan tembus Bojong Wiradesa sudah selesai belum ya? Nah, semoga aja cepat selesai ya, dan akhirnya masyarakat juga bisa merasakan bagaimana dampak dari perbaikan itu ya. Tapi saya tidak mau bicara soal itu. Udah gak sabar ya, apa yang mau kita bahas nih hari ini? Oke. Apa ya? Ini. Ngomongin soal perbaikan, ngomongin soal apa aja ya, ada aja ya ulah dari warga net ya, warga kita juga nih yang viral di media sosial. Nah, apa sih? Ini. Jadi beberapa waktu lalu ada sebuah tayangan video yang muncul
di media sosial yang menunjukkan seorang pria yang pria setengah baya ya, yang sedang sibuk mengambil besi drainase. Besi apa ya, itu kayak bukan plat deker ya, plat deker yang terbuat dari besi itu yang berada di jalan untuk menutupin drainase ya, supaya nggak kejeblos tuh orang. Nah, itu terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, video itu cukup viral, bahkan saya sempat nonton juga video itu. Wih, ini ada ya orang yang begini ya. Nah, saya kadang-kadang mikirnya gini, wah, apa nggak kasihan ya, istilahnya kalau misalkan itu kan yang namanya drainase, lubangnya gede itu ya, kalau nggak ditutup itu bisa nyelakain orang. Nah, saya terus mikir gini, ini bapak-bapak ini apa nggak mikir sampai ke situ ya? Terus saya mikir lagi, kalau memang dia butuh, ya gimana lagi? Kalau misalkan memang tidak ada cara lain, tapi sebenarnya banyak cara lain untuk bisa mendapatkan, ya setidaknya ya untuk punya pendapatan gitu ya. Tapi gimana? Mungkin sudah kepepet kali ya. Nah, tapi bapak yang satu ini sudah tertangkap ya, ditangkap oleh petugas polisi. Nah, berdasarkan video viral yang sempat beredar di media sosial pada hari Selasa 11 November 2025 lalu, ini tampak seorang pria membawa tas tengah sibuk mencuri besi drainase yang berada di tengah jalan. Nah, di sekitar pria itu banyak tuh kendaraan yang lalu lalang. Nah, ini dia. Harusnya kan kalau misalkan ada yang seperti itu, katakanlah satu aja deh orang yang lalu lalang itu dengan kendaraannya, ya berhenti menepi terus kemudian menegur bapak ini, kan dia nggak bakalan jadi tersangka tuh ya, nggak bakalan ketangkap polisi. Ya kalaupun misalkan dia butuh duit, ya katakanlah berapa itu, nah kita kan bisa kasih bantuan gitu loh ya. Ini persoalannya, jangan-jangan bapak yang satu ini sibuk memotong besi drainase itu, dicuri besi drainasenya gara-gara kita nggak peduli. Warga di sekitarnya nggak peduli nasib orang di sekitarnya. Aduh, kalau gini ceritanya kasihan sih ya. Bukan bapaknya, kitanya yang atau lingkungan sekitarnya yang tahu nasib bapak itu, dan sekarang akhirnya harus berurusan dengan polisi. Nah, seperti diinformasikan detik.com, Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung Ibtu Paruli Sitanggang ini sempat mengatakan bahwa pelaku ini bernama inisialnya RS. Umurnya 43 tahun. 43 tahun. Tampangnya gini. Kayaknya enggak jauh banget ya dengan tampangku. Nah, Parulian menyebut pihaknya telah mengamankan pelaku sekitar pukul 3 sore hari Selasa kemarin ya, Selasa yang lalu, seminggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Nah, namun besi itu belum sempat dijual sama si pelakunya. Nah, Parulin mengatakan ada 6 potong besi drainase yang diamankan pihaknya. Oke, sebagai barang bukti ya. Nah, barang bukti 6 potong besi ini ada 6 dan 1 martil itu sebagai alat buktinya. Nah, kira-kira nih, kalau Anda nih kawan, kira-kira di posisi yang mana nih Anda? Mau di posisinya bapak itu, atau mau di posisinya orang di sekitar yang lalu lalang, yang peduli amat dengan kesibukan orang, dan akhirnya dengan ketidakpedulian itu membuat bapak yang satu ini kejeblos
ke penjara. Nah, gimana Anda akan memosisikan diri? Yuk, ada yang mau memosisikan diri sebagai bapak itu atau sebagai warga sekitar atau tetangganya deh minimal, ya kan siapa tahu dia ini punya masalah dengan katakanlah misalkan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Misalnya nih ya, dia punya keluarga yang sakit keras, kemudian nggak tahu caranya gimana caranya bisa berobat karena ternyata biayanya mahal. Nah, lantas dia nggak tahu cara yang paling baik, yang paling bagus supaya tetangganya bersimpati, berempati padanya sehingga mau dengan tangan terbuka untuk memberikan bantuan, mengulurkan tangannya untuk membantu si bapak ini. Atau jangan-jangan dia punya kebutuhan mendesak lainnya. Barangkali susah cari makan sekarang. Atau kan bisa tuh bantuan itu kan ya harus melulu soal duit ya, tapi memberikan dia pekerjaan supaya dia akhirnya kepikirannya jadi nggak kemana-mana, alias dia akhirnya fokus pada pekerjaan dan tidak lagi ada niatan untuk mencuri. Oke. Kira-kira apa komentar Anda? Saya tunggu komentar Anda di 08554200912. Ada Mas Ipin di Talun kasih komen gini. Selamat sore Mas Ribut. Selamat sore Mas Ipin. Oke, di Talun ya. Iya. Tuh orang yang ambil besi sebaiknya dikirim ke Ukraina. Kok bisa? Kasih keterangan dong. Kasih reason dong. Apa alasannya kenapa harus dikirim ke Ukraina? Di mana di sana katanya nih banyak besi baja terbaik terbengkalai dari bangkai tank. Jadi ini ya pengepul rongsokan tank. Keren tuh. Itu bisa mahal banget tuh harganya. Iya. Nggak cuma di kilo senti tuh. Terus pasti kalau di kilo di sini mahal banget. Nggak cuma di kilo Mas Ipin. Kalau ada bangkai tank kayak gitu ya, harganya tak kasih sentian deh. 1 senti 500.000. Aduh, katanya Ipin nih, kirim aja ke sana biar Ipin jangan gitu kali ya. Katanya biar kena rudal. Enggak gitu ya. Aduh. Iya sih, kan kita nggak tahu ya nasibnya si bapak ini gitu ya. Tapi idemu keren banget tuh. Jual rongsokan perang bagus banget tuh. Iya, siapa tahu bisa laku di sini ya dengan model penjualannya sentian gitu ya. 1 senti berapa gitu ya. Diiris. Diiris pakai ini cutter. Diiris pakai cutter. Atau gini modelnya ya kiloan boleh lah ya. Terus nanti dilelang. Ini bangkai dari tank yang ada di Ukraina misalnya. Keren tuh. Tapi siapa ya yang mau beli ya? Nah, ada Mas Amri di Kedunguni. Halo Mas Amri di Kedunguni. Selamat sore Mas Amri. Oke. Nah, saya mikirnya malah lain Mas. Oke. Gimana mikirnya? Katanya gini nih, barang buktinya kalau tidak dipasang langsung malah membahayakan. Iya nggak Mas? Iya ya. Terus gimana? Dipasang aja, balikin ke saluran drainase itu ya. Terus aduh, terus gimana cara masangnya? Aku tahu arah pikiranmu Mas Amri. Mas Amri pinter banget.
Ada lagi Mas Jagil di Coprayan. Nah, ini katanya nih Mas Jagil nih di Coprayan. Mungkin Bapak itu lagi butuh banget. Ya iyalah kalau sampai kemudian apa ya, dedel, kalau istilah kita dedel ini ya, besi besi buat drainase ya, yang tujuannya untuk menyelamatkan orang supaya orang terhindar dari keadaan celaka gara-gara kejeblos ke mana, ke gorong-gorong. Nah itu pasti butuh banget. Butuhnya apa? Nggak cuman butuh ekonominya sih, bisa jadi butuh perhatian tetangga. Ya nggak sih? Bisa jadi. Ipin lagi gabung, katanya kalau persoalannya soal sosial ekonomi, iya kata Ipin nih ya, bukan kata saya. Pemerintah harusnya hadir dong. Yap, aku setuju. Tapi kan banyak program bantuan Mas Ipin. Nah, bisa jadi Bapak ini nggak terdaftar. Nah, terus kenapa sampai nggak terdaftar? Kan bisa daftar. Ya nggak sih? Nanya kek ke kelurahan, nanya kek pada RT RW, iya kan? Usahakan tuh Pak RT RW-nya, kena tuh Pak RT RW. Ipin lagi di Talun, orang Madura, Raja Besi Mas. Oke, itu sudah nggak disangsikan lagi, ya. Nah, lain dari yang terjadi di Medan ya, di Medan sih, di Sumatera Utara ya. Di mana sih ini? Ya, Sumatera Utara, di Deli Serdang. Kita geser, masih di seputaran Sumatera nih kawan. Di Pekanbaru, Riau. Hampir sama kejadiannya. Jadi di media sosial ada sebuah tayangan video yang menampilkan seorang pria mencuri besi pagar pembatas jalan pada siang bolong. Aduh, besi pembatas jalan loh ya, pagar pembatas jalan loh ya. Aduh, ini gimana cerita ya? Kok bisa ya kayak gitu ya? Aduh, padahal yang namanya besi pembatas jalan itu ya sangat membantu bagi para pengguna jalan. Supaya apa? Supaya tahu ya, bahwa oh ini nggak bisa dilalui dan lain sebagainya. Oh ini kalau misalkan yang naik mobil nih, itu bisa membantu banget. Jaraknya sudah aman belum dari trotoar atau yang lainnya. Dicuri juga. Nah gimana nih? Tapi dan itu dia, nyurinya itu nggak cuman malam hari, siang bolong loh ya. Nah tuh. Terus yang pada lewat kenapa diem aja ya? Apa mungkin karena itu ngerasa bahwa itu kan udah urusannya pemerintah gitu? Enggak dong. Biarpun itu dibangun oleh katakanlah pemerintah, tetap aja bangunan itu ada karena pajak, ya kan? Ada anggaran yang dialokasikan ke situ, dan anggaran itu salah satunya ya yang menyumbang itu adalah pajak. Nah, penyumbang pajak itu adalah kita juga. Jadi fasilitas-fasilitas umum kayak gitu itu dananya ya juga dari kita. Nah, kenapa kita cuek aja? Gimana nih? Nah, dalam video yang terekam pengendara jalan, ini dia, sudah tahu ya, ada yang rekam juga ya. Saya nggak mikir ya, kenapa ya kadangkala orang merekam video tapi kok nggak melakukan, atau mungkin ini adalah salah satu cara supaya dia bisa melaporkan, atau bisa jadi lah padahal kan untuk membuat tindakan yang preventif, artinya mencegah supaya itu tidak terjadi, dan itu siapa tahu bisa memberikan kesadaran bagi pelaku, kan itu jauh lebih baik.
daripada nih ya di videoin terus kemudian dia laporan ke polisi nih, terus kemudian dia urusan dengan hukum dan dia akhirnya dipenjara. Dan belum tentu itu menyelesaikan masalah. Ya memang belum tentu semua sih ya. Tapi paling tidak ketika kita deketin dengan baik-baik, dengan cara manusia, bukan dengan cara teknologi, saya kira itu jauh lebih baik daripada kita main teknologi doang. Ya nggak sih? Ya itu terserah Anda sih. Nah, pelaku dalam video yang direkam pengguna jalan itu tampak pelaku nekat mencuri besi pembatas jalan yang ada di bawah flyover persimpangan Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Nah, cepat sekali nih pelaku merusak pagar dan memasukkan besi ke dalam karung. Wah, ini sudah persiapan banget nih kalau ini. Karungnya gede lagi ya. Nah, meski videonya sudah tersebar di media sosial, polisi belum melakukan penindakan karena belum adanya laporan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Oh, nunggu laporan dari pemerintahnya ya. Ya, semoga aja nih ya dengan adanya video ini bisa segera. Tapi mungkin ada alasan nih kenapa pemerintah Kota Pekanbaru nggak melaporkan. Jangan-jangan nih ya, saya mau positive thinking aja deh. Jangan-jangan ini supaya memberi kesempatan, atau jangan-jangan sudah didekatin terus kemudian ya udah dibina dan lain sebagainya. Ya itu bagus lah ya, keren pemerintahnya di Kota Pekanbaru kalau itu terlaksana. Saya tidak tahu informasinya seperti apa lagi, ya nggak sih? Ya. Tapi apapun itu ya, yang namanya pencurian kayak gitu ya, sebenarnya ngeri juga sih ya. Ya nggak sih? Ya, tapi gimana? Orang mungkin kalau sudah kehabisan modal, nggak punya sesuatu yang bisa diandalkan, apapun bisa dilakukan. Oke, saya mau balik lagi ke WA di 08554 200912. Oh iya, Mak Ruf, dengar suaraku nggak Ruf? Aduh, nggak denger nih. Kalau denger ya, HP dong Ruf. Siapa tahu ada yang mau telepon. Boleh telepon deh. Tapi sementara waktu teleponnya di 0285424474. Ya boleh sih di 08554 200912. Nanti biar HP-nya bisa disusulin ke sini ya. Oke. Hakim di Ambon Kembang gabung nih. Katanya nih, kalau zaman sekarang mau kasihan sama orang itu kudu pinter neliti Mas. Gitu ya. Tapi bener juga sih, kita nggak bisa sembarangan ya, karena kita nggak tahu seluk beluknya seperti apa. Istilahnya dia bagaimana kita kan juga belum ngerti, apalagi di jalan ya. Oke. Tapi tak kasih contoh aja nih Mas ya, kata Takim nih. Banyak pengepul rongsok jalan di sepanjang jalan bawa anaknya masih kecil-kecil. 2. Ya, betul. Ternyata per hari mereka tuh bisa mendapatkan 500.000 Mas. Bisa gitu ya. Kasih ini dong video supaya viral. Soalnya kata ini nih Mas Hakim, saya sempat nanya sama orangnya langsung. Oh gitu. Nah kalau bapak itu benar-benar butuh untuk pengobatan, jelas yang salah sih pemerintah desanya Mas. Kenapa tidak peduli dengan rakyatnya yang benar-benar kekurangan? Iya ya, kalau kondisinya seperti itu ya. Tapi memang belum ada keterangan apa-apa di informasi yang beredar ini mengenai kondisi yang menyebabkan bapak ini atau si itu, si anu, si itu pokoknya ya. Itu tidak ada keterangannya. Ya kita mana tahu kondisi yang sebenarnya. Nah kita cuma taunya dia nyuri gitu aja. Nah itu dia, kadangkala mestinya nih ya
para pelaku media juga ya, kalau ngasih informasi ditelusur sampai tuntas, jangan nanggung, jangan apa ya istilahnya, akhirnya membuat spekulasi, orang jadi cuman taunya sepintas dan akhirnya ya begitu. Oke, ada yang gabung di 0285424474, kita sapa lagi deh. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Oh iya, ada Ribut. Ferdian. Gimana kabar Ferdian? Baik-baik saja, Mas Ribut. Ini lagi di mana, Fer? Jalan selamat, Mas Ribut. Ada Mau menginformasikan apa ini informasinya? ada orang tenggelam Oi, di belakang rumah sakit Medan. belakang rumah sakit. Oh, sungai itu ya. Yuk. Oke, laki-laki perempuan? Katanya si pemancing. Oh, pemancing. Tenggelam di sungai itu. Betul. Fotonya tak kirim, Mas Ribut. Oke deh, terima kasih ya. Oke, Mas Ribut, makasih. Oke, makasih Ferdian. Ada informasi ya di belakang sungai di belakang rumah sakit Bendan. Ada kejadian kecelakaan ya, kecelakaan seorang apa ini? Mana ini fotonya, udah dikirim belum? Belum. Ada yang tenggelam di sana. Ini dikirim nih. Oh, videonya nih. Oh, lagi pencarian. Dalam juga ternyata ini sungainya. Kirain cetek loh di situ. Ternyata dalam. Oke deh. Terima kasih Ferdian informasinya. Nah, Anda punya informasi lain boleh dikirim di 0855420912 atau di 0285424474 ya. Nah, saya geser ke Karanganyar di Kulu, ada Mas Adi ya. Absen sore Om. Siap deh ngabsen ya. Iya betul nih, saat ini di sekitaran kabupaten juga ada yang perbaikan jalan, jembatan dan lain-lain. Seperti tadi pagi ya. Ada cerita pengalaman nih dari Mas Adi. Saya sekeluarga kondangan ke Keraton Dukuh Gerejo. Krandon Dukuh Gerejo. Jalur dari Desa Bukur Bojong. Pas di jembatan Kali Gembiro ditutup karena sedang dicor. Ada telepon lagi. Kita terima dulu deh ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Halo, dengan siapa ini? Di mana? Ini dengan Kak Afandi ya? Iya betul. Iya, ini dengan Jongkong. Oh, Jonggong di Pasir Sari. Gimana? Betul, Ada yang mau disampaikan? Ini mengenai apa nih, Kak Ribut? Mengenai soal pencurian besi di besi drainase. Oh, jadi ini bentuknya kriminal nih ya? Betul. Gawat banget ini masalahnya. Akhirnya ini sering malah kayak yang namanya pencurian tuh nggak pandang bulu. Iya betul. Nggak cuma di jalan gede ya, bahkan di kampung-kampung juga sering hilang ya. Dulu zaman kita kecil kan pencurian kan biasa di malam hari. Jadi kayaknya tuh kan dulu tuh mengambilnya tuh waktu yang sangat sempit biar nggak konangan gitu loh. Nah sekarang nampaknya udah nggak bisa dielakkan karena yang namanya curanmor itu kan sesuatu hal yang kayak udah tradisi gitu loh. Kalau ini bukan curanmor sih, tapi lebih ke nyuri besi yang buat nutup gorong-gorong itu loh. Oh, padahal itu soal sepele ya sebenarnya. Kayaknya sepele, cuman kan membahayakan kalau misalkan gorong-gorongnya nggak ditutup pakai besi itu, mencelakakan orang. Ini saya disayangkan Kak, masalahnya gini ya. Kalau gorong-gorong itu intinya kan besi itu kan buat nutupin ya. Nah ini yang paling membahayakan kalau pas ada banjir kayak itu terus tiba-tiba banjir kan air otomatis nggak bisa masuk di ada benteng. Nah ini pendapatnya saya agak ribet juga nih. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi besi walaupun itu sangat sepele tapi sebenarnya menentukan Kang. Iya banget. Nah makanya dalam hal gini, seandainya yang tadi saya bilang kalau nggak ada tempat penutupan, yang terjadi kira-kira kan kayak banjir nggak masuk, kayak air masuk semua. Nah ini menurut saya mestinya ya sangat disayangkan sih. Iya makanya.
saya angkat topik ini karena menurutku kita perlu membuat banyak orang menyadari kalau apa yang dilakukan itu nggak cuman merugikan merugikan banyak orang sebenarnya. Intinya memang merugikan masyarakat itu ya. Iya, merugikan masyarakat karena itu kalau misalkan gorong-gorong nggak ketutup nih ya, nggak ada saringan besi nih ya, itu bisa membuat sampah mudah masuk, orang kejeblos di situ, motor bisa masuk. Nah, yang sangat membahayakan gitu Pak. Gitu. Karena dengan adanya besi, anggaplah besi itu kan sebagai penunjang untuk menutup benteng. Ini kira-kira kejadian di mana Pak? Apanya? Kejadian kayak pencurian gitu tuh. Banyak tempat ya, ada yang di Medan, ada yang di mana lagi di Pekanbaru, ada juga yang di mana ini? Di daerah Bali juga. Banyak sekali ini kayaknya kejadian-kejadian gini. Untungnya mudah-mudahan tidak sampai di wilayah Pekalongan aja ya. Ya kalau Pekalongan sih kayaknya sih juga ada ya, cuman tapi suatu kesimpulan sebenarnya ya katakanlah ngerugi gitu. Iya, itu yang rugi kita juga loh, masyarakat kita loh. Juga. Secara langsung kita juga Pak. Masalahnya kan boleh dibilang besi kayak itu kan ini kan ya untuk semua orang yang pada lewat. Makanya. Iya, apalagi kalau misalkan kayak teman-teman difabel nih yang tunanetra kan nggak ngerti tuh kalau misalkan dulunya ada besi kan masih aman tuh, jalan aja. Nah kalau itu kemudian hilang, wah kan ngeri juga tuh. Tapi kita kalau untuk tunanetra kan dia itu punya alat ini sendiri kayak tongkat. Iya betul. Itu tongkat itu penunjang untuk menunjukkan kalau ada bahaya kan, lupa kan ketahuan. Nah, mungkin teman-teman kita yang tunanetra kan bisa menggunakan tongkat untuk membentengi jalan. Tapi jelasnya ya mungkin nggak bisa dipastikan juga sih ya. Iya. Karena yang mana orang tunanetra juga kan manusia. Jadi bisa saja dia tulengah, akibat jatuh di lubang yang sangat dalam, ini yang membahayakan. Nah itu dia. Kalau orang bilang itu bahaya. Bahaya banget. Nah, Masya Allah. Terutama para pengendara motor tuh biasanya kadang-kadang kan serugul ya. Betul. Apalagi jalan raya Pak. Oh iya, makanya. Jalan raya kadang-kadang nggak lihat situasi kiri kanan. Bener. Aku aja kalau misalkan pas di jalanan itu, ya ampun, ternyata ya pemotor itu ngeri banget, nyalip ke satset gitu ya. Nah, dengan adanya jalan berlubang sangat menyayangkan sekali. Itu ditambah kalau pas hujan lebat banjir ya nih. Ya kan, apalagi pas banjir nih, kan ketutup air, nggak kelihatan. Tiba-tiba kita jalan aja, blus. Nah. Jadi nyiprat ya. Mending kalau nyiprat kejeblos di gorong-gorongnya itu loh. Ini yang bahaya gitu. Itu udah kita jatuh, motornya juga jatuh ya. Ngeri itu ngeri. Ini mudah-mudahan sadar orang kayak gitu lah. Tidak terlalu membahayakan juga. Banget. Jangan sampai hal itu terjadi di wilayah-wilayah yang dekat gitu. Iya. Kan besi itu kan nggak bisa disepelekan Pak. Betul. Nah, ini kalau ada penjualan besi otomatis kayak aja sama dengan membunuh orang lain secara nggak sengaja. Iya. Itu bisa ini ya, dosanya. Iya, kalau yang terbunuh tuh yang bersangkutan nggak masalah. Ya, kalau yang terbunuh orang lain, nah ini padahal nyolong-nyolong. Iya, itu membunuh secara tidak sengaja, secara tidak langsung tuh. Langsung iya nih, yang mati yang bersangkutan berlelan loh. Intinya kena pahala. Iya, makanya ngeri loh. Ngeri banget. Ini ya, mudah-mudahan komentar orang lain mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang di ini. Oke, siap, aman. Ini kalau baru bisa nggak Pak? Request lagunya apa? Dari The Massive ya. Tapi nanti ya, setelah apa kata netizen ya, tak puternya ya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada Kang Jongkong di Pasir Sari, baru saja gabung ya melalui saluran telepon 0285424474. Ya, yang lain masih ditunggu ya sampai pukul 16 sore ya.
Ada telepon lagi. Ya ampun, sore ini rame banget sih. Seneng aku. Halo. Ya, kenapa ditutup? Baru mau diangkat. Gimana sih Bapak? Pak Musen di Pak Musen di Podosugi ya. Ikutan gabung, kirim video ya. Lagi monitor di RKB aja di apa kata netizen. Mas Ferdian di Jalan Kemakmuran juga kirim foto tentang ini orang tenggelam di sungai belakang Rumah Sakit Bendan ya. Ini di pintunya ya kayaknya ya. Ini kenapa airnya begitu hitam gelap gitu ya. Ngeri nih. Dimus di Karanganyar ikutan gabung juga. Kalau ini nih kasih respon tadi ya. Kalau mau ngingetin takut dibacok katanya. Iya juga sih. Kadangkala kita perlu hati-hati juga ya. Orang istilahnya yang petugas saja kadangkala mesti hati-hati kan. Ada lagi yang telepon. Oh belum. Ipin di Talon balik lagi. Mungkin bapak itu YouTuber mas. I don't know. Ada ya YouTuber yang atau konten kreator yang menyengaja gitu, yang pengen di videoin saat aksi pencurian kayak gitu. Ya siapa tahu sih ya. Tapi kalau misalkan itu adalah konten kreator, please deh kasih masyarakat edukasi yang baik. Bagaimana kemudian memelihara apa yang sudah. Dan pastinya karena segala sesuatu yang dipersiapkan, yang dipasang di jalan ya. Katakanlah misalkan ada besi untuk nutup sebagai penutup gorong-gorong atau drainase. Itu sebenarnya tujuannya baik, menyelamatkan banyak orang ya, nggak cuman supaya airnya bisa masuk, tapi juga menyelamatkan. Coba deh dibayangin kalau misalkan gorong-gorongannya dibiarkan aja tanpa ditutup. Wah, banyak orang celaka tuh. Ya kan, ada motor melintas, jatuh terperosok di situ. Mobil bisa jadi banyak masuk juga. Apalagi orang yang pejalan kaki ya. Apalagi kalau pas banjir, ada genangan air, lubangnya nggak kelihatan. Nah, tuh nyelakain orang kan. Banyak yang dicelakain. Nggak cuman diri sendiri, banyak orang kena celaka. Saya mau nyapa juga yang sudah gabung lagi. Ada Pak Iwan Api-Api di Wonokerto. Maksudnya Pak Iwan di Api-Api Wonokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Iwan. Gabung dari Pak Iwan di Api-Api Kecamatan Wonokerto. Pak Api-Api, Pak Iwan. Beberapa waktu lalu saya di sana loh Pak Iwan. Saya nggak tahu Pak Iwan ikutan nonton nggak ya pas ada pentas drama yang dimainkan sama Sendera Tari ya, yang dimainkan sama anak-anak Api-Api. Keren banget itu Pak. Saya terkesima sampai ya ampun, membuat saya menitikkan air mata karena saking terharunya. Sumpah itu pementasan yang keren banget. Ya, keren banget, super duper keren. Sampai saya ngerasa bahwa wah, ini nih yang harusnya nggak cuma dipelihara, tapi juga dibawa kemana-mana, dikelilingkan pentasnya sampai ke ujung dunia. Wah, tapi butuh dukungan juga sih dari pemerintah setempat. Bu Bupati ya, sama Bapak Wakil Bupati barangkali ya. Bapak Wakil Bupati itu mantan aktor teater di kampus dulu. Di Semarang ya. Oke, Pak Iwan di Api-Api Wonokerto. Gabung dari Pak Iwan ya. Ini pengen mengabarkan aja soal gorong-gorong masih menjadi perbaikan mayoritas untuk menanggulangi banjir mas. Oke, terima kasih. Oh ini masih diperbaiki ya di daerah Api-Api ya. Ya semoga aja segera selesai dan pastinya dengan hasil yang maksimal ya. Kita butuhnya
hasil yang maksimal sehingga bisa bertahan sampai puluhan tahun, nggak cuman 5 tahun. Iya, kadang-kadang kan gitu ya. Jalan-jalan itu kadang-kadang kan kemarin baru diperbaiki, seminggu berikutnya sudah berlubang lagi gitu. Hai, ada cewek cantik baru melintas, asik. Freddy Ramayasa ikutan gabung, absen Mas Ribut. Salam kabeh, semua dapat salam. Oh, cuman salam ya. Oke deh, thank you. Mas Hamtaro di Tirto juga ikutan gabung. Assalamualaikum. Selamat sore Kang Mas. Selamat sore juga Mas Hamtaro. Izin nimbrung nih, komen ya. Pencurian besi di di Medan itu sudah kayak ngerampang buah milik tetangga. Siapa saja di sekitarnya kita siapa saja di sekitaran kita, Kang Mas. Oh, maksudnya terampil sejak dini, ahli di usia muda, expert di usia senja. Gitu ya. Tapi siapa tahu memang gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Nah, itu memang iya ya. Tapi pernah nggak ya, di kampung Anda aja deh, nggak usah jauh-jauh sampai ke Medan, nggak jauh-jauh sampai ke Bali, nggak usah jauh-jauh sampai ke Pekanbaru atau yang lainnya. Di kampung Anda sendiri deh, kira-kira pernah nggak ya ada yang ngonangin itu apa ya, mengetahui atau memergoi seorang yang sedang melangsungkan aksinya mencuri, katakanlah besi yang menjadi penutup saluran drainase, entah itu kolang-kolang, entah itu jembatan di depan rumah. Ada nggak yang seperti itu? Oke, aku belum selesai Mas Adikulu. Kenapa dihapus? Aku mau baca seluruhnya. Oh alah, Mas Adi sih emosian. Aku mau balik ke WA-mu. Aduh, gimana sih Mas Adi? Aku mau balik ke WA-mu. Ini kan aku lagi ngantarin ke sana. Gimana sih? Please deh. Adi. Aku mau belum selesai, emang aku belum selesai gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau komen? Belum ada ya. Oke deh, Mas Adi kirim lagi dong WA-nya. Aku belum selesai bacanya. Gimana? Oke. Nah, kasus lain ini terjadi juga di daerah mana ini? Pernah juga nih terjadi di daerah Bandung, kota Bandung. Ini seorang pria nekat mencuri besi penutup gorong-gorong sekolah. Ini lebih parah lagi di lingkungan sekolah. Kenapa? Itu bahaya banget, apalagi kalau sekolahnya sekolah SD atau TK atau PAUD gitu ya. Nah, anak-anak kan butuh dilindungi tuh, ya kan? Butuh diamankan. Nah, kalau misalkan nggak ada penutup gorong-gorongnya, itu bisa mencelakai anak-anak, gitu. Kasihan tuh. Nah, aksi ini terekam sama kamera pengawas atau CCTV ya, dan itu diketahui oleh petugas keamanan sekolah. Nah, beruntung pencurian itu berhasil digagalkan sebelum pelaku membawa kabur barang curiannya. Nah, dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berhenti di dekat gorong-gorong dan dengan cepat membuka 2 penutup besi. Namun sebelum sempat membawa kabur besi itu ya, satpam ini sempat memergoki, terutama oleh salah seorang petugas keamanan sekolah ya. Dan saat mengetahui dirinya diawasi, pelaku panik dan langsung melarikan diri dengan meninggalkan barang curiannya di lokasi. Oh, sudah sempat ini ya, sempat dibobol ya, cuman nggak sempat dibawa aja. Oke deh. Oke, kalau memang sudah nggak ada yang mau komen lagi ya, nah itu dia. Yang penting gini deh, apapun ya, kalau
segala sesuatu yang urusannya dengan bagaimana caranya supaya lingkungan kita itu baik ya. Seharusnya kita rawat bersama-sama, bukan dimanfaatkan untuk seperti itu ya. Ya memang hidup punya banyak pilihan untuk bisa disikapi, tapi yang terpenting adalah sadari bahwa ketika kita melakukan kekeliruan, tindakan yang keliru, sebenarnya bukan hanya diri sendiri yang akan celaka, tapi banyak orang yang akan dirugikan. Oke, akhirnya dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa kata netizen? Harus saya akhiri. Tapi sebelum diakhiri, ada info terbaru dari Ferdian, korban yang tadi ya sempat tenggelam di sungai belakang rumah sakit Bendan. Ini sudah ditemukan, hanya saja kondisinya dalam keadaan meninggal dunia. Innalillahi ya. Oke, itu dia informasi terbaru dari Ferdian. Ditunggu juga informasi-informasi terbaru teranyar dari Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Hai, baru saja Anda simak Apa Kata Netizen Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.